Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat Mentari, kembali lagi di Mentari Tour Entertainment. Perkenalkan di sini saya Faizi. Dan saya Azmi. Nah, kali ini kita mau tanya-tanya nih, si Azmi nih suka duka dia suka duka lagi, sorry. Bukan suka duka ya, tapi kita mau tanya-tanya dia nih untuk mengorek-ngorek informasi tentang dia nih. Jadi kita mulai aja ya, Mi ya. Boleh. Oke. Sekarang boleh tahu nggak Azmi sekolah di mana? Saya sekolah di SMK Pariwisata Telkom Bandung. SMK Pariwisata Telkom Bandung. Iya. Boleh tahu nggak di SMK Pariwisata Telkom Bandung ini ada berapa jurusan sih? Di SMK Pariwisata Telkom Bandung ini ada 3 jurusan. Yang pertama ada Tata Boga, yang kedua ada Usaha Perjalanan Wisata, dan yang ketiga ada Akomodasi Perhotelan. Wah, berarti 3 jurusan utama nih ya. Iya. 3 jurusan utama di pariwisata nih. Yang mau perjalanan, ada UPW, Usaha Perjalanan Wisata. Yang mau nginep di hotel, ada jurusan perhotelan. Yang suka makan-makan, yang suka masakan-masakan, ada pastinya di jurusan Tata Boga. Wah, hebat sekali ya, Mia. Iya. Oke, sekarang Azmi jurusannya apa, Mi? Saya ambil jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Usaha perjalanan wisata. Jadi usaha perjalanan wisata ya kayak buat-buat paket tour, Iya, terus betul, pergi betul. tour gitu, jalan-jalan gitu ya. Iya, betul. Kenapa milih UPW, Mi? Karena kepribadian saya tuh sukanya di luar rumah gitu loh. Jadi kalau Oke. misalkan di rumah kayak, aduh, Bosan. boring kayak Iya, gini. oh Mending di gitu. luar rumah kayak kita bisa nyari referensi yang buat apa lagi. Jadi hobinya traveling gitu Iya, kan. Oke, kayak gitu. cocok banget nih sama jurusan Azmi nih. Oke, next pasti kan kalau jurusan UPW pasti sering pergi field trip ya. Iya, betul. Field trip atau jalan-jalan lah, istilah jalan-jalan tapi sambil belajar gitu kan Iya, ya. betul. Field tripnya yang dari sekolah kemana aja nih? Kita selama di SMK Pariwisata Telkom Bandung itu menjalani 4 field trip ya. Oh, udah 4 kali Udah field 4 trip. kali. Woi, sudah Yang 4 pertama kali. kita Bandung City Tour, yang kedua kita ke Tasikmalaya, yang ketiga kita ke Garut, dan yang terakhir kita ke Yogyakarta. Wih, jauh banget ya teman-teman ya, Yogyakarta nih. Terus gimana nih? Saya penasaran nih sama yang di Jogja nih. Bisa dijelasin nggak tentang yang di Jogja? Eh, saya ke Jogja tuh bersama adik kelas. Jadi kelas saya membawa adik kelas. Jadi kita ke Jogja tuh kita yang merencanakan gitu loh. Jadi kita yang membuat, kita yang melaksanakan, Wah, kita yang luar biasa, luar biasa. Luar biasa ya teman-teman. Masih SMK tapi udah bisa buat paket tour, lalu pergi tour gitu. Iya. Wah, luar biasa. Terus itu yang di Jogja gimana ceritanya, Mi? Jadi ceritanya sebelum kita ke Jogja, kita melewati Semarang dulu kan. Semarang ya benar-benar. Nah, kita di Semarang itu berwisata dulu lah. Berwisata di tempat wisata yang namanya Lawang Sewu. Wah, Lawang Sewu cukup terkenal tuh ya di Iya, Indonesia, Lawang terkenal. Sewu itu. Terus juga kita setelah di Lawang Sewu, kita mendapatkan informasi-informasi tentang sejarah Lawang Sewu itu. Lanjut lagi kita menuju Yogyakarta, check in di hotel. Nah, langsung kita istirahat lah long time kayak gitu. Jadi waktu yang bebas buat kita istirahat. Free time lah Iya, istilahnya. free time. Acara bebas lah gitu. Iya. Ke Jogjanya kemarin berapa hari? Ke Jogjanya 3 hari 4 malam. 3 hari 4 4 malam. malam. Wah, lumayan ya. Lumayan lelah itu 3 hari 4 malam. Lumayan. Tapi kalau yang namanya senang-senang nggak bakalan lelah ya, Mi? Nggak bakalan karena kita ke Jogja dibawa dengan santai, dibawa dengan kebahagiaan lah. Tidak Happy lah gitu ya. tidak ada kata-kata sedih lah. Luar biasa tuh teman-teman. Baru kelas berapa sekarang, Mi? Kelas 12. Baru kelas 12, masih SMK udah bisa buat paket dan ngajakin adik-adik kelasnya untuk pergi Ke Jogja. ke Jogja. Luar biasa sekali ya. Di mana tadi? Di sebenarnya? SMK Pariwisata Telkom Bandung. SMK Pariwisata Telkom Bandung. Wah, luar biasa ya, Mi ya. Bukan udah sih. Apa ya? Baru kelas 12 gitu, udah bisa buat paket tour. Terus pergi tour dengan adik-adik kelasnya, luar Ya, biasa sekali. Terus nih, suka duka selama pergi tour ke Jogja itu apa sih? Suka dukanya sih, kebanyakan sukanya sih. Oh, kebanyakan sih. Karena- Cerita dong, cerita. Karena kita ke Jogja itu dengan santai gitu ya kan, dibawanya dengan santai. Kita juga alhamdulillahnya
acara yang ke Jogja selama 3 hari 4 malam itu lancar semuanya. Jadi kita juga merasa puas lah dengan apa yang kita buat, kita laksanakan lancar gitu loh. Dan juga melihat dengan adik-adik kelas itu kayak Menikmati. bahagia banget Ya, gitu menikmati di Jogja, banget. iya. Luar biasa. Dan tempat-tempat wisata yang rekomendasi lah yang bagus buat kita wisata di situ, buat kita melihat-melihat kayak pemandangan, kita juga mendapatkan sejarah-sejarah informasi Iya, kayak iya, gitu. Jadi lengkap lah, paket lengkap. Iya, jadi kayak ini ya yang adik-adik kelas nih baru keluar gitu Iya. kan, merasakan yang oh ini loh yang namanya tuh, oh ini loh yang namanya Jogja gitu. Benar. Walaupun mereka sudah tahu Jogja, tapi kan beda kan kalau Beda. pergi ke Jogja bareng keluarga sama bareng teman-teman pasti paling seru bareng Teman-teman. keluarga. Iya. Nggak cukup bingung sih dibedain, tapi yang paling asik memang sama teman-teman karena di sana kita memang lebih leluasa ya sama teman-teman Iya, gitu. bisa bebas lah. Bisa foto-fotoan bareng gitu karena menikmati yang namanya waktu bersama teman Benar, gitu. benar. Terus apalagi ya Mi ya? Kemarin dukanya nggak ada jadinya. Jadi kalau misalkan dibilang tuh dukanya nggak ada sih. Jadi Karena seneng semua senang gitu. semuanya. Oh, Cuman luar biasa. sedikit dukanya tuh ya yang pasti adalah lelah mah, Oh, capek. wajar. Iya. Namanya perjalanan jauh. Iya, benar. Terus kemarin pas ke Jogja nih, kan yang adain acara nih kelas kamu nih. Iya, betul. Nah, itu boleh tahu nggak yang jadi TL atau tour guide-nya tuh siapa aja yang di kelasnya? Kalau misalkan disebutin, yang pertama ada Adel, yang kedua ada Alden, yang ketiga ada Amel, yang keempat ada Sinar. Jadi 4 orang itu yang menjadi tour leader di bis masing-masing, dan yang sisanya menjadi tour guide buat di bisnya masing-masing gitu. Oh, bis masing-masing. Jadi ada pakai berapa bis kemarin? Jadi kita ke Jogja itu ada 4 bis. Oh, 4 bis ya. Jadi setiap bisnya itu kelas saya terbagi menjadi ada yang 7 orang, ada yang 8 orang gitu. Oh, gitu. Masih ini ya physical distancing pas Iya, itu. betul. Jadinya agak longgar bisnya. Tapi nggak apa-apa kan, walaupun longgar bisnya tapi tidak mengurangi keseruannya pergi ke Betul, Jogja. karena kita juga di bis juga kita have fun aja gitu, Ah, nggak have ada fun, pikiran di luar sana. Luar Pikiran biasa. kita emang berwisata, mencari kebahagiaan. Iya, benar-benar. Cari angin lah istilahnya kan, cari anginnya jauh ke Jogja. Terus ada kejadian menarik nggak selama di Jogja itu? Kayak kejadian lucu mungkin atau gimana? Ada sih pas kita melaksanakan galder gitu ya. Jadi anak kelas 10 tuh memberikan surprise kayak gitu kan. Jadi ada anak kelas 10 yang ibaratkan cinlok lah. Woi, di tempat itu, di tempat itu. ngeri. Nah, pas galder itu kita kelas anak si cowoknya itu langsung nembak di depan semua orang gitu loh. Pas gitu kita gimana ya, senang lah dengan adanya kayak gitu. Jadi kita juga terhibur. Memeriahkan suasana. Iya, betul. Jadi suasana juga jadi rame. Emang ceweknya nerima nggak nih? Aduh, kalau misalkan itu mah jangan diomongin deh. Sakit. Tapi jangan ini ya, kita positive thinking aja lah. Mungkin si ceweknya masih fokus sekolah. Benar. Itu ya, Mi. Oke, Mi. Mungkin yang terakhir nih, Mi. Last but not least kan ya, terakhir tapi bukan yang paling terakhir. Nah, kasih motivasi dong, kata-kata motivasi buat para penonton kita, Mi. Jadi ada nih satu kata-kata motivasi dari saya. Kejarlah sebelum kalian mendapatkannya. Karena perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Benar. Seperti hadis mengatakan, utlubul ilma bilau bisin. Carilah ilmu sampai negeri Cina. Karena ilmu itu harus dicari, bukan ditungguin. Nah, mantap tuh. Terus juga kita harus, sebelum mencari ilmu, kita harus mempunyai niat di dalam hati. An-niyatu fi qalbi. Niatlah dalam hati. Niatlah sebelum kalian bertindak, karena bagus untuk kedepannya. Oh, itu luar biasa sekali ya dari saudara Azmi ya. Terima kasih banyak untuk hari ini Azmi. Mungkin sampai sini aja podcast kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.